Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang vokal, semivokal dan diftong, dan asimilasi fonetis. Saya Hanifah Kinanti Aulina akan menjelaskan tentang vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan tanpa penyempitan atau hambatan dalam saluran suara di atas glotis. Menurut posisi lidah yang membentuk ruang resonansi, vokal digolongkan atas vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Vokal depan dihasilkan dengan menggerakkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuk suatu rongga yang menjadi ruang resonansi antara bagian depan lidah dan langit-langit. Lalu vokal tengah dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan dan bagian belakang lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuk suatu rongga yang menjadi ruang resonansi antara bagian tengah lidah dan langit-langit. Vokal belakang dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan lidah ke arah langit-langit, sehingga terbentuk suatu rongga yang menjadi ruang resonansi antara bagian belakang lidah dan langit-langit. Menurut posisi tinggi rendahnya lidah, vokal digolongkan atas vokal tinggi, vokal madya, dan vokal rendah. Vokal tinggi dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas. Vokal madya dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas. Lalu vokal rendah dibentuk apabila rahang bawah diundurkan sejauh-jauhnya dari rahang atas. Menurut peranan bibir, vokal dibedakan antara vokal bundar dan vokal tak bundar. Vokal bundar yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat. Bentuk bibir bulat bisa terbuka atau tertutup. Lalu vokal tak bundar yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat dan terbentang lebar. Saya Faiza Munira. Di sini saya akan menjelaskan 4. Menurut lamanya pengucapan vokal dengan mempertahankan posisi alat-alat bicara yang sama, vokal dapat digolongkan atas vokal panjang atau long vowels dan vokal pendek atau short vowels. Lamanya itu sendiri disebut kuantitas atau quantity. 5. Menurut peranan rongga hidung, vokal dibedakan antara vokal sengau atau nasal vowels dan vokal mulut atau vokal oral atau oral vowels. Vokal nasal bukan seluruh arus udara keluar melalui rongga hidung, tetapi sebagian keluar juga melalui rongga mulut. Namun, dalam hal sebagian vokal nasal, sebagian besar dari arus udara keluar melalui rongga hidung, dan segera terdengar kualitas nasal dari vokal sengau yang bersangkutan. Contoh vokal nasal banyak kita jumpai dalam bahasa Prancis. Dalam pengucapan vokal oral, seluruh arus udara keluar melalui rongga mulut, dan langit-langit lunak dinaikkan menutup jalan ke rongga hidung. Dilihat dari strukturnya, vokal dibedakan atas 4 jenis, yaitu vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal terbuka, dan vokal semi terbuka. A. Vokal tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit dalam batas vokal. Jika digambarkan, vokal tertutup ini terletak pada garis yang menghubungkan antara vokal I dan vokal U. Karena itu, menurut strukturnya, vokal I dan vokal U merupakan vokal tertutup. B. Vokal semi tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah tertutup atau 2/3 di atas vokal yang paling rendah, terletak pada garis yang menghubungkan antara vokal E dengan vokal O. Karena itu, vokal E dan O termasuk vokal semi tertutup. C. Vokal semi terbuka, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal E dan vokal O. Dengan demikian, vokal E dan vokal O termasuk vokal semi terbuka. D. Vokal terbuka, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah dalam posisi serendah mungkin, kira-kira pada garis yang menghubungkan antara vokal A dengan vokal A. Karena itu, kedua vokal itu termasuk vokal terbuka. Saya Riri Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang semivokal dan diftong.
Semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Kualitas semivokal ditentukan tidak hanya oleh tempat artikulasi, tetapi oleh juga bangun mulut atau sikap mulut. Sikap mulut tersebut amat dekat dengan sikap mulut yang perlu untuk menghasilkan vokal tertentu. Misalnya, vokal I adalah vokal yang paling tinggi yang ada. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa lidah tidak dapat dinaikkan lebih dekat pada langit-langit. Seandainya peninggian itu terjadi, maka terjadilah alur sempit di antara lidah dan langit-langit. Dan hasilnya adalah konsonan J. Peninggian tersebut tidak cukup untuk mencapai tempat artikulasi yang dapat dengan tepat kita pastikan. Jadi masih ada sisa dari ciri-ciri vokal. Oleh sebab itu, bunyi J kita sebut semivokal. Demikian pula bila vokal U yang merupakan vokal bundar. Mengenai pembundaran lebih sempit, maka alur yang terjadi terlalu sempit untuk menghasilkan vokal yang sejati. Maka dari itu U adalah semivokal. Semivokal bukan vokal yang murni, bukan pula konsonan yang murni, tetapi secara praktis dianggap sebagai konsonan saja. Diftong. Diftong terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama dengan posisi lidah lain dibandingkan dengan posisinya pada yang kedua. Akan tetapi yang dihasilkan dengan cara tersebut bukan dua vokal karena terdapat dalam satu suku kata. Bila ada dua vokal atau vokoid, itu satu terdapat dalam satu suku kata dan yang kedua dalam suku kata yang berikutnya tidak ada vokal rangkap dua. Perkenalkan, nama saya Nazar Landra Fadiansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi diftong. Diftong sering dibedakan menurut perbedaannya, yaitu 1. Diftong naik. Diftong naik adalah vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih tinggi dari yang pertama. Posisi lidah semakin menaik sehingga strukturnya semakin tertutup. Berdasarkan posisi di atas diftong, naik bisa disebut sebagai diftong tertutup. Dalam bahasa Indonesia, diftong naik mempunyai 3 jenis, yaitu diftong naik menutup maju, ai misalnya dalam kata pakai lalai nilai. Diftong naik menutup maju, ai misalnya dalam kata amboi sepoi sepoi. Diftong naik menutup mundur, au misalnya dalam kata saudara pulau kacau. Yang kedua, diftong turun disebut diftong turun karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari bunyi kedua. Dalam bahasa Indonesia tidak ada jenis diftong turun, tetapi dalam bahasa Inggris diftong turun mempunyai 2 jenis diftong turun, yaitu A. Diftong turun membuka memusat ue misalnya dalam kata bur. B. Diftong turun membuka memusat ie misalnya dalam kata ear. Yang ketiga, diftong memusat, yaitu terjadi jika vokal kedua diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih tinggi, dan juga diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih rendah. Diftong jenis ini terdapat dalam bahasa Inggris, yaitu OA, contohnya kata more, yang secara fonetis diucapkan dengan moa. D. Asimilasi fonetis. Asimilasi fonetik adalah penyesuaian bunyi dengan bunyi lain, tetapi dengan mempertahankan fonem yang sama. Parera 1985 halaman 41. Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam asimilasi fonetis tidak terjadi perubahan fonem, melainkan yang berubah ialah pengucapan tanpa mengubah identitas fonem. Contoh, dalam bahasa Simalungun, donghon, dokon katakan, ompung, opung, nenek. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.